Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlilillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan, hayya nashkuru syukran jazilan ilallahi ta'ala ala ni'amihi wal maghfurati alaina hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nasi la zulumati lan nur wa kadzalika ila syiratil azizil hamid. Para hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan membawakan kultum yang berjudul Indahnya Menjaga Lisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan ucapan mereka, kecuali ucapan yang menyuruh manusia agar memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan islah antar manusia. Barang siapa yang berbuat demikian hanya karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Pertama, lisan senjata sejati bagi manusia. Dari ayat tersebut, prinsipnya Islam tidak melarang kita untuk berbicara, tetapi berbicaralah dengan hal-hal yang baik. Islam juga menganjurkan kita untuk memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan islah antar manusia. Seperti yang kita ketahui, lidah tidak bertulang, tetapi dapat menembus hingga lubuk hati yang paling dalam. Bahkan, luka yang diakibatkan sulit untuk dihilangkan dalam waktu yang singkat. Lidah juga merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, salah satunya sebagai indera perasa atau pengecap dan juga sebagai alat komunikasi bagi kita. Dibanding dengan alat komunikasi yaitu telinga, justru kita lebih menyukai menggunakan lidah. Yang artinya, dibanding dengan mendengar pembicaraan orang lain, justru kita lebih menyukai berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensinyalir bahwasanya lidah atau lisan akan membawa dampak yang buruk bagi orang yang tidak dapat menjaganya. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan sebuah kata-kata yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Dari kata-kata tersebut, bahwasanya kita harus memperhatikan lisan kita, karena itu merupakan tanda atau ciri iman seorang hamba. Barang siapa yang tidak dapat menjaga lisannya, maka ia akan terjerumus ke dalam bahaya yang besar. Persahabatan, persaudaraan, kekerabatan, pertemanan, perceraian, bahkan pertumpahan darah pun bisa terjadi akibat lisan. Di kalangan wanita, sering sekali menyebarkan berita bohong atau yang sering disebut gosip. Sudah menjadi rahasia umum, gosip adalah hobi di kalangan wanita, baik di kalangan ibu-ibu maupun kalangan kaum lajang. Seringkali kita tidak memperhatikan kemudaratan yang besar yang terjadi akibat tidak bisanya kita menjaga lisan kita. Dari kitab yang suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya kita harus lebih memperhatikan lisan kita untuk menjaga perasaan orang lain, terlebih lagi jika menimbulkan kemudaratan yang besar. Di zaman sekarang, kita sudah sering tidak memperhatikan lisan kita. Bahkan hal tersebut dijadikan sebagai barang komoditi. Contohnya, acara infotainment yang menyajikan acara gibah atau gosip, yang membicarakan hal pribadi atau kejelekan orang lain dengan tidak memandang siapa dan apa yang dibicarakannya. Hal tersebut akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Di sisi lain, lagi-lagi Islam memperlihatkan kesempurnaan agama yang diridai di sisinya. Bahkan hal yang sering kita anggap remeh, kecil, begitu sangat diperhatikan oleh Islam. 2. Gibah. Gibah bila didefinisikan maka akan seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, yakni
engkau menyebutkan tentang saudara-saudaramu dengan apa-apa yang dia benci. Terus bagaimana jika yang kita bicarakan itu benar-benar ada padanya? Jika benar-benar ada padanya yang kau bicarakan itu, maka engkau telah menggibahinya. Jika tidak benar apa yang kau bicarakan itu, maka engkau telah berdusta. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann innadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan faqarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, janganlah kalian memata-matai dan janganlah kalian suka menggibahi satu dengan yang lain. Sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian? Tentu kalian akan benci. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Tentu kita akan merasa jijik jika kita memakan daging bangkai, apalagi daging bangkai saudara kita sendiri. Demikian pula gibah. Gibah pun sangat menjijikkan, maka dari itu kita harus menjauhi dan meninggalkannya. 3. Namimah. Namimah bila diartikan maka ia bermakna memindahkan satu kata dari satu kaum ke kaum yang lain untuk merusak keduanya, atau yang lebih diringkas adu domba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering mengisahkan mereka di dalam Al-Qur'an. Orang yang berjalan di atas namimah, menghasut dan mengumpat. Orang yang berprofesi sebagai tukang namimah sering sekali bergentayangan, bahkan sering disebut sebagai provokator kejelekan. Namimah bukanlah hal yang kecil. Bahkan para ulama mengkategorikannya sebagai dosa yang besar dan ancaman dari Rasulullah SAW bagi tukang namimah, yang artinya tidak akan masuk surga bagi kalian yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Namimah membawa dampak yang buruk sekali. Contohnya merusak persahabatan sahabat karib dan melepaskan ikatan yang telah dikokohkan oleh Allah, bahkan menimbulkan kerusakan di bumi yang mengakibatkan perceraian, permusuhan dan kebencian. 4. Dan yang terakhir adalah dusta. Dusta adalah menyelisihi kenyataan atau realita. Dusta bukanlah akhlak orang yang beriman, bahkan ia melekat pada akhlak orang yang munafik. Dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya 3 ciri orang munafik yaitu apabila ia berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu saja kita sudah mengetahui balasan bagi orang yang munafik, tentu saja di bawah kerak api neraka. Dusta akan membawa seseorang ke dalam kejelekan. Sungguh kedustaan membawa pelakunya ke dalam kejelekan, sedangkan kejelekan membawa orang ke dalam neraka. Sekian dari Kultum Ana, Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.